my head again. You had your heart set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 golongan D akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas sistem informasi agroindustri dengan judul Perencanaan aplikasi bercocok tanam padi dan cabai keriting berbasis Android. Sebagaimana yang kita ketahui, tantangan baru di era global saat ini semakin menguatkan kebutuhan akan pertanian yang berkelanjutan di berbagai negara. Upaya membuat terobosan baru dalam upaya kelangsungan hidup life survival semakin gencar agresif dilakukan untuk penerapan dan pencapaian pertanian presisi yang memprioritaskan perbaikan pada dimensi lingkungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui juga, pertanian merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Terkhususnya Kabupaten Solok, pada saat ini sektor pertanian merupakan salah satu pembangunan perekonomian, di mana sektor pertanian di Kabupaten Solok memberikan kontribusi besar 45,27% terhadap perekonomian Kabupaten Solok. Maka dirancang sebuah aplikasi yang bisa menjadi media untuk edukasi dan transfer pengetahuan tanaman padi dan cabai keriting. Dengan adanya aplikasi ini, para petani padi dan cabai keriting maka dirancang sebuah aplikasi yang bisa menjadi untuk edukasi dan transfer pengetahuan tanaman padi dan cabai keriting. Dengan adanya aplikasi ini, para petani padi dan cabai keriting bisa mendapatkan pengetahuan tentang cara bercocok tanam tanaman padi dan cabai keriting dengan teknik pengelolaan tanaman terpadu. Aplikasi ini juga dapat membantu peran PPL dalam upaya pemberian pengetahuan kepada para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Yoga Sisworo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari jurnal penelitian yang kami pilih yang berjudul Perancangan aplikasi bercocok tanam pada tanaman padi dan cabai keriting. Dalam penelitian ini, peneliti atau penulis menggunakan referensi yang sebagai acuan untuk perancangan aplikasi berbasis Android dengan studi kasus ialah tanaman padi dan cabai keriting. Penelitian pertama yaitu dilakukan oleh Fajar Hayanto Budi Utomo pada tahun 2014 dengan judul skripsi Aplikasi Panduan Budidaya Tanaman Sayur Berbasis Android, yang membahas tentang panduan budidaya tanaman sayuran dari tahap pengolahan, pembibitan, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Dan referensinya kedua yaitu dari Rahmanda Anggita Pranata di tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Aplikasi dengan Cara Bercocok Tanam dengan Teknik Hidroponik Berbasis Android di Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, membahas tentang sarana bercocok tanam dengan metode hidroponik untuk pengganti lahan. Penelitian selanjutnya yaitu yang datangnya dari Surapurna Ahmad Purnama di tahun 2015 dengan judul skripsi yang berjudul Perancangan aplikasi kumpulan teknis budidaya sayuran hortikultura berbasis Android, yang membahas tentang membuat aplikasi teknis budidaya sayuran berhortikultura untuk memberikan keakuratan informasi budidaya yang praktis dan dapat diakses kapanpun sebagai bahan pembelajaran petani. Sedangkan Rahmat Anggi Pratama mengimplementasikan teknik hidroponik. Penulis khusus untuk tanaman padi dan cabai keriting yang terstruktur. Dari kedua penelitian di atas, metode yang digunakan oleh Fajar Hayanto Budi Utomo dan
Rahmanda Anggi Pranata adalah sama-sama menggunakan bahasa pemrograman Java, menggunakan database MySQL, serta aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis web server. Sedangkan untuk IDE, pengembangan aplikasi Android menggunakan IDE Eclipse. Demikian penuturan materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya ialah persamaan dari teori-teori yang diambil di atas, yaitu persamaan penelitian dari Fajar Haryanto, Budi Utomo, dan Rahmat Anggi bersama Rahmat Anggi Pratama. Dengan penelitian penulis adalah sama-sama merancang aplikasi bercocok tanam berbasis Android. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu implementasinya Fajar Haryanto, Budi Utomo mengimplementasikan pada tanaman sayuran dan pada tanaman. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode perancangan aplikasi bercocok tanam padi dan cabai keriting berbasis Android. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan rekayasa. Judul tugas akhir menggunakan beberapa teori, literatur, jurnal, buku, dan perpustakaan. Yang kedua, wawancara. Dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan data yang dibutuhkan, di mana mengumpulkan data dilakukan penelitian wawancara langsung dengan para petani padi dan cabai keriting di kawasan Kabupaten Solok. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Data yang didapatkan merupakan hasil dari pengamatan langsung ke lokasi pertanian padi dan cabai keriting di Kabupaten Solok. 3. Konteks diagram berfungsi untuk menggambarkan suatu sistem yang sedang berjalan secara keseluruhan, awal dan akhir, dari data yang masuk dan keluar pada sistem tersebut. Yang keempat, entity relationship diagram, hubungan antara beberapa data dalam database akan terlihat di dalam ERP. Akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi ini pada Android. Pertama, jika kita membuka halaman awal pada aplikasi ini, kita akan ditampilkan seperti registrasi pada akun Facebook. Contohnya seperti ini. Dan juga langkah awalnya yaitu kita melakukan registrasi untuk masuk atau menggunakan aplikasi ini. Setelah kita melakukan registrasi seperti mencantumkan email dan nama, selanjutnya kita akan menerima pemberitahuan kalau jika registrasi yang kita lakukan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk login ke dalam akun. Dan setelah login ke dalam akun, yaitu di dalam aplikasi ini itu ada beberapa pilihan untuk menu-menunya, seperti ada halaman tanaman, prosedur, kendali hama, dan diskusi. Nah, seperti ini tampilannya. Dan juga jika kita memilih halaman atau halaman tanaman, itu nanti kita akan diarahkan kepada pilihan tanaman padi dan tanaman cabai keriting, karena aplikasi ini memuat informasi tentang tanaman padi dan tanaman cabai keriting. Dan juga dalam halaman tanaman ini ditampilkan gambar dan teks yang berisi tentang informasi tanaman cabai keriting dan padi. Selanjutnya ada halaman prosedur. Pada halaman prosedur ini kita ditampilkan prosedur bercocok tanam padi dan cabai keriting. Penampilan informasinya yaitu seperti video prosedur penanaman serta teks informasi terkait tanaman padi dan cabai keriting. Selanjutnya ada pemilihan halaman kendali hama. Nah, pada pemilihan halaman kendali hama ini
menampilkan informasi tentang hama dan penyakit pada tanaman padi dan cabai keriting, disajikan menggunakan gambar dan informasi berupa gejala dan pengendalian hama dalam teks. Selanjutnya akan muncul halaman yang keempat, yaitu diskusi. Di kolom diskusi, di halaman diskusi ini itu menampilkan seperti daftar diskusi-diskusi yang telah lampau, dan kita dapat memulai diskusi dengan topik yang baru. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi yang berbasis client server, karena pada menu aplikasi ini terdapat penampilan uraian tanaman, video prosedur, uraian prosedur kendali hama, uraian kendali hama, dan uraian diskusi topik yang telah ditampilkan. Menu-menu tadi yang telah disebutkan itu diinputkan melalui server yang di-hosting di internet. Nah, kemudian sisi klien yang berupa smartphone Android akan menampilkan uraian tanaman, video prosedur, uraian prosedur kendali hama, uraian kendali hama, dan uraian diskusi topik yang telah diinputkan di server yang tersimpan di dalam database server. Dan juga pada jurnal ini itu mengimplementasikan pada user atau pengguna seperti petani. Jurnal ini juga dijelaskan tentang implementasi aplikasi ini kepada user atau pengguna. Di jurnal ini dijelaskan tentang bagaimana survei pengguna aplikasi ini dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap objek yang jenjangnya tersusun atas sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan diajukan pertanyaan mengenai objek yang diteliti seperti menu dalam aplikasi itu mudah dimengerti, desain aplikasi menarik, aplikasi mudah digunakan, dan menu tanaman memberikan deskripsi tentang masing-masing tanaman, dan juga memberikan kemudahan dalam mengetahui cara pengolahan dan pengendalian hama pada tanaman yang telah ada di aplikasi ini. Dan juga pada hasil survei aplikasi ini diketahui yaitu ada 10 responden dengan menggunakan metode di atas. Dapat disimpulkan bahwa ditemukan responden yang merasa puas dengan sistem ini karena untuk setiap butir pertanyaan angket lebih dari 50% responden menyatakan sangat setuju atau setuju mengenai penggunaan aplikasi ini, dengan hasil akhir persentase pada penggunaan aplikasi ini sebesar 54,66%. Jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa implementasi kepada masyarakat sangat berperan penting, seperti karena penggunaan aplikasi ini kan sangat bermanfaat juga bagi utamanya petani yang memang sangat memerlukan informasi-informasi terkait tanaman padi dan cabai keriting. Kesimpulan dari jurnal yang telah kita bahas yaitu aplikasi bercocok tanam padi dan cabai keriting dapat memberikan kemudahan dalam pemberian informasi mengenai tanaman padi dan cabai keriting pada petani dan masyarakat umum. Yang kedua, manfaatnya juga dapat dijadikan sebagai sarana diskusi dan forum tanya jawab mengenai padi dan cabai keriting, sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan lebih cepat. Aplikasi ini berbasis client server, sehingga informasi terbaru akan diupdate di server dan ditampilkan di aplikasi ini, sehingga pengguna dapat mengakses informasi terbaru mengenai padi dan cabai keriting di aplikasi tersebut. Untuk dapat mengaksesnya, kita perlu untuk terkoneksi ke server. Aplikasi ini telah diuji terhadap server menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisisnya yaitu
sebesar 64,66% user setuju aplikasi ini cocok dan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi seputar tanaman padi dan cabai keriting. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa aplikasi ini layak untuk digunakan oleh para petani maupun petani pemula maupun masyarakat umum untuk memperoleh informasi serta pengetahuan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai